Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinkan Duanti Rani, absen 21 dari 12 IPA 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mutasi. Yang pertama, pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya. Macam-macam mutasi dibedakan menjadi: yang pertama, berdasarkan faktor keturunan; yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya; yang ketiga, berdasarkan kejadiannya; dan yang keempat, disebabkan oleh mutagen. Yang pertama, berdasarkan faktor keturunan. Dibagi menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi karena perubahan struktur DNA atau gen yang terjadi pada lokus tunggal kromosom. Mutasi gen dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu perubahan macam basa nitrogen dan perubahan jumlah nukleotida. Cara terjadinya mutasi gen: yang pertama, mutasi gen akibat kesalahan selama penggandaan DNA oleh mutagen. Yang kedua, terputusnya ikatan oksigen fosfat. Yang ketiga, substitusi pasangan basa. Yang keempat, perubahan jumlah basa. Yang kelima, perubahan letak urutan basa. Selanjutnya, mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan struktur dan jumlah kromosom yang sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan dalam meiosis dan sedikit dalam mitosis. Misalnya, perubahan kombinasi kromosom, gagal berpisah, dan pindah silang. Mutasi kromosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi karena perubahan jumlah kromosom dan mutasi karena perubahan struktur kromosom. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom disebut ploid. Ploid dibedakan menjadi dua, yaitu euploid dan aneuploid. Euploid adalah mutasi kromosom yang melibatkan penambahan atau pengurangan seperangkat genom atau seluruh set kromosom. Berdasarkan jumlah perangkat kromosomnya, dikenal 3 jenis euploid. Yang pertama, monoploid. Organisme yang memiliki satu genom dalam sel tubuhnya. Contohnya sebagian besar mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan organisme hasil partenogenesis seperti lebah madu jantan. Yang kedua, diploid. Organisme yang memiliki dua genom pada sel somatis atau tubuh, contohnya pada sebagian besar organisme eukariotik. Yang ketiga, poliploid. Organisme poliploid memiliki kromosom lebih dari dua genom. Poliploid dapat berupa triploid yang bersifat steril dan tetraploid yang bersifat fertil. Berdasarkan sumber kromosomnya, poliploid dibedakan menjadi dua. Yang pertama, autopoliploid, jika poliploid terjadi pada kromosom homolog. Yang kedua, alopoliploid, jika poliploid terjadi pada kromosom non-homolog. Lalu ada aneuploid atau aneusomi, adalah mutasi kromosom yang terjadi tanpa melibatkan seluruh perangkat kromosom atau genom, tetapi hanya menyangkut satu kromosom dari genom. Aneuploid dapat terjadi akibat dua hal. Yang pertama, anafase lag, yaitu tidak melekatnya kromatid pada gelendong pembelahan pada saat meiosis. Yang kedua, non-disjunction, yaitu peristiwa gagal berpisah pada kromosom homolog yang terjadi pada saat anafase meiosis 1. Berikut beberapa macam aneuploid. Yang pertama, nulisomi, mutasi yang terjadi karena kehilangan dua kromosom homolog dengan rumus genom 2n-2. Yang kedua, monosomi, mutasi yang terjadi karena kehilangan satu kromosom dari sepasang kromosom homolog dengan rumus genom 2n-1. Yang ketiga, trisomi, mutasi yang terjadi karena kelebihan satu kromosom dengan rumus genom 2n+1. Yang keempat, trisomi ganda, mutasi yang terjadi karena kelebihan dua kromosom dengan rumus genom 2n+1+1. Yang kelima, tetrasomi, mutasi yang terjadi karena kelebihan dua kromosom sejenis dengan rumus genom 2n+2.
Ada beberapa macam kelainan akibat aneuploid yang terjadi pada manusia. Yang pertama, sindrom Turner. Ciri-cirinya jenis kelamin wanita, tetapi ovarium tidak tumbuh, tubuh pendek, payudara tidak berkembang dengan baik, terdapat lipatan di tengkuk, dan terjadi keterbelakangan mental. Yang kedua, sindrom Down. Ciri-cirinya mulut sering terbuka, wajah lebar bulat, IQ rendah, badan pendek, gerak lamban, dan rata-rata berumur pendek. Yang ketiga, sindrom Klinefelter. Ciri-cirinya, testis tidak berkembang bahkan mengecil, mandul, pinggul melebar, dan payudara membesar. Yang keempat, sindrom Edwards. Ciri-cirinya, tengkorak lebih lonjong, memiliki mulut yang kecil, serta telinga dan rahang bawahnya lebih rendah. Yang kelima, sindrom Patau. Ciri-cirinya kepala kecil, mata kecil, tuli, polidaktili, dan pertumbuhan mentalnya terbelakang. Yang keenam, sindrom Jacobs. Ciri-cirinya laki-laki bertubuh normal, bersifat antisosial, agresif, kasar, IQ rendah, dan berwatak kriminal. Selain karena perubahan jumlah kromosom, mutasi bisa terjadi karena perubahan struktur kromosom atau aberasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur kromosom yang pertama delesi atau defisiensi. Delesi adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Potongan kromosom yang tidak memiliki sentromer, gen-gennya tidak berfungsi sehingga kromosom ini akan hilang atau hancur dalam plasma. Macam-macam delesi. Yang pertama, delesi terminal, yaitu pematahan kromosom di dekat ujung suatu kromosom yang mengakibatkan hilangnya bagian ujung tersebut. Yang kedua, delesi interstitial, yaitu terjadi jika kromosom patah pada dua tempat sehingga bagian tengah kromosom yang patah tersebut dapat hilang. Yang ketiga, delesi cincin, yaitu delesi pada kedua ujung kromosom dan kedua ujung bertemu sehingga membentuk lingkaran seperti cincin. Yang keempat, delesi loop, yaitu delesi cincin yang membentuk lengkungan pada waktu meiosis, sehingga memungkinkan adanya kromosom lain atau homolognya yang tetap normal. Yang kedua, translokasi. Translokasi adalah peristiwa pertukaran potongan segmen kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya. Translokasi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, translokasi tunggal. Terjadi pematahan tunggal pada satu kromosom, kemudian bagian yang patah pindah dan bersambungan dengan ujung potongan kromosom lain. Yang kedua, translokasi perpindahan, yaitu potongan bagian tengah atau patah di dua tempat. Dari kromosom disisipkan ke tempat patahnya kromosom lain. Yang ketiga, translokasi resiprok. Terjadi satu pematahan pada dua kromosom non-homolog, kemudian bagian yang patah saling bertukar. Yang ketiga, duplikasi. Duplikasi adalah peristiwa penambahan atau penggandaan diri suatu kromosom yang terjadi pada segmen kromosom tertentu. Misalnya, akibat dari duplikasi dalam satu perangkat kromosom terdapat dua segmen kromosom sehingga jumlah gennya 2 kali dibandingkan kromosom normal. Yang keempat, inversi. Inversi adalah peristiwa perubahan letak gen akibat berpilihnya kromosom pada saat meiosis, sehingga terbentuk kiasma. Inversi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inversi parasentris, yaitu inversi yang terjadi pada kromosom yang tidak memiliki sentromer. Yang kedua, inversi perisentris, yaitu inversi yang terjadi pada kromosom yang memiliki sentromer. Yang kelima, ada katenasi. Katenasi adalah kerusakan kromosom karena kromosom homolog ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Yang keenam, isokromosom. Isokromosom adalah mutasi kromosom yang terjadi pada saat kromosom mengalami penggandaan atau duplikasi. Selanjutnya, mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya pada jaringan tubuh, mutasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel gamet. Berbeda dengan mutasi somatik, mutasi ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua, mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel soma atau sel-sel tubuh. Mutasi ini tidak dapat diwariskan pada keturunannya,
tetapi hanya diwariskan pada sel somatik saja. Mutasi somatik yang terjadi pada janin yang sedang dikandung ibunya dapat menyebabkan cacat bawaan. Misalnya pada saat mengandung, si ibu terkena sinar radioaktif atau meminum obat-obat atau ramuan jamu yang bersifat mutagenik, maka anaknya dapat menderita sumbing. Pada orang dewasa, misalnya penyakit kanker, di mana sel kanker adalah sel yang mengalami mutasi dan sel-sel tersebut tidak dapat dikontrol pembelahannya. Hal ini misalnya dapat disebabkan oleh radiasi sinar ultraviolet. Lalu ada mutasi berdasarkan kejadiannya. Berdasarkan kejadiannya, mutasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, mutasi alami. Disebut juga mutasi spontan, yaitu mutasi yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya mutasi alami diantaranya sinar ultraviolet, sinar radioaktif yang terdapat di alam, radiasi nuklir, pancaran sinar kosmis, radiasi internal dari bahan radioaktif yang mungkin ke saluran pernapasan atau masuk ke dalam tubuh akibat pencemaran radioaktif, dan kesalahan sewaktu replikasi DNA. Yang kedua, mutasi buatan. Disebut juga mutasi induksi, yaitu mutasi yang terjadi karena campur tangan manusia. Proses perubahan gen atau kromosom sengaja dibuat atau diusahakan manusia melalui perlakuan radiasi oleh sinar, misalnya sinar X atau sinar Roentgen, sinar ultraviolet, neutron, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma atau zat-zat kimia, misalnya kafein, kolkisin, gas metana, formaldehida, pengawet makanan, pestisida, benzopirin dalam asap rokok, dan obat-obatan tertentu. Biasanya tujuan dari mutasi buatan adalah untuk menguntungkan manusia. Mekanisme mutasi. Mutasi dapat mempengaruhi DNA maupun kromosom. DNA dapat dipengaruhi pada saat sintesis DNA, saat replikasi. Pada saat tersebut, faktor mutagenik mempengaruhi pemasangan basa nukleotida, sehingga tidak berpasangan dengan basa nukleotida yang seharusnya. Misalnya, triplet DNA cetakan adalah TTA, tetapi karena adanya mutagen menyebabkan DNA polimerase memasangkan A dengan C, bukan dengan T. Kromosom juga dapat dipengaruhi oleh mutagen pada saat pemaketan DNA dalam kromosom atau profase, pemisahan kromatit, atau contoh pada peristiwa gagal berpisah kromosom saat anafase, penarikan kromosom oleh benang spindle, dan sintesis dinding sel atau sitokinesis setelah anafase. Macam-macam mutagen. Yang pertama, mutagen kimia. Bahan kimia yang termaksud mutagen diantaranya kolkisin, pestisida, nikotin, metanol, gas metana, kafein, digitonim, formaldehida, asam nitrit, hidroksil amino, etil metan sulfat, etil etan sulfanoat, dan hidrogen peroksida. Yang kedua, mutagen fisika. Bahan fisika yang termasuk mutagen diantaranya sinar ultraviolet, sinar kosmis, unsur radioaktif, radioisotop, dan suhu tinggi. Yang ketiga, mutagen biologi. Bahan biologi yang termasuk mutagen adalah virus dan bakteri. Manfaat mutasi sendiri. Melalui teknik mutasi buatan, para ilmuwan telah berhasil menciptakan tanaman padi dan palawija dengan kualitas unggul. Contohnya berupa tanaman yang masa panennya pendek, mampu bereproduksi lebih banyak, tahan hama wareng, mempunyai buah yang besar dan tanpa biji seperti pada buah semangka, pepaya, jeruk, dan anggur. Namun di balik itu, mutasi mempunyai bahaya tersendiri, yaitu mutasi dapat menimbulkan perubahan dalam proses sintesis protein di dalam tubuh makhluk hidup. Terjadinya perubahan protein enzim yang terbentuk akan menyebabkan kelainan pada fungsi protein atau metabolisme tubuh, sehingga dapat mengubah fenotip suatu makhluk hidup. Celakanya, jika mutasi tersebut terjadi pada gen germinal, maka perubahan yang terjadi akan diwariskan kepada keturunannya. Sekian video penjelasan materi mutasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.